guys, ini channel YouTube gua. Kenalin, nama gua Rere dan ini video pertama gua akan lebih ke Q&A karena banyak banget yang pengen tahu tentang beberapa kebijakan yang gua ambil dari kerjaan, keluarga, dan anak gua. So, check it out. Oke, pertanyaan pertama nih. Apa ingatan masa kecil yang paling bekas? Waktu kecil gue sering bantuin nyokap gue. Nyokap gue punya empang, terus udah gitu punya perkebunannya nggak banyak, kecil. Terus gue setiap pulang sekolah disuruh sama mamah gue ke tetangga gue, jaraknya sekitar 1 kilo, dan gue harus bawa-bawa daun pisang atau daun pandan untuk bawa ke tetangga gue. Berarti ibu udah ada jiwa entrepreneurnya dari kecil ya bu ya? Tepatnya dipaksa karena keadaan. Berarti kalau misalnya kayak gitu, ada nggak sih ibu impian ibu saat ibu masih kecil? Saat gue masih kecil banyak ya, kayak ngelihat saudara-saudara gue jadi guru SD, banyak kan dari saudaranya mama. Tapi yang waktu itu gue lihat profesi yang menurut gue waktu gue kecil, waktu gue mulai SMP tepatnya, nggak kecil-kecil banget, dan gue ngerasa kayaknya gue mau jadi tukang warung. Kalau jadi tukang warung gue nggak perlu pakai pakaian rapi, gue nggak perlu bangun pagi-pagi karena gue orang yang malas bangun pagi. Jadi terus gue suka-suka gue aja, gue mau jual apapun yang gue mau. Oke, berarti emang jiwa entrepreneur banget ya bu. Berarti ada nggak sih ibu ide bisnis pertama yang pengen banget ibu jalanin dan apa yang akhirnya ibu lakuin? Waktu kuliah nggak punya ide banyak ya. Lebih struggling gimana caranya gue makan, bayar kosan, kuliah gitu. Jadi lebih kayak temen-temen di sekitar gue butuh apa ya gue bantuin gitu. Dan gue lebih kayak fokus kerja dan kerja. Tapi setelah gue selesai kuliah, gue sudah mulai berpikir di kerjaan gue yang terakhir adalah rental mobil. Akhirnya ya gue berpikir kayaknya kalau gue bisnis rental mobil, ilmunya nggak terlalu jauh dan gue belajarnya juga nggak terlalu dari awal banget gitu. Jadi ide bisnis gue pertama kali dari rental mobil. Kalau rental mobil itu bareng-bareng sama teman atau emang ibu sendiri atau kayak gimana? Dan itu udah berjalan berapa lama ya bu? Saya rental mobil sendiri, awalnya saya bekerja, terus udah gitu karena rental mobil itu sendiri saya bekerja, saya partneran dengan Pak Sulaiman. Nah terus akhirnya saya membuka sendiri benar-benar sendiri. Tapi partnerannya lebih kayak temen saya punya mobil 2 atau 3. Nah nanti saya akan mereka nitipin mobilnya ke saya. Jadi sistem affiliate. Jadi saya yang mengelola mobil mereka, terus saya rentalin dan mereka dapat komisi. Lebih seperti itu. Dari cerita ibu nih, ada nggak sih orang yang paling menginspirasi ibu akhirnya bisa sampai bikin rental mobil kayak gini? Kalau mau nyebutin nama, orang itu adalah Sulaiman Zuhri Arahab. Sampai sekarang masih jadi teman baik gua. Sebenarnya dia kayak mentor gua. Kalau gua sedih juga gua harus curhatnya sama dia. Bukan harus ya, kayak gua lebih private cerita sama dia. Karena dia yang pertama kali kayak selalu pertama dan sampai sekarang membimbing gua untuk mengambil keputusan-keputusan yang lebih berani. Dan dia adalah mantan bos saya di rental mobil. Sekarang kan ibu dari Senja nih, boleh ceritain nggak gimana sih perjuangan ibu bisa sampai Senja tuh bisa sampai sekarang nih, bisa sampai sebesar ini? Senja sendiri usianya udah 10 tahun. Kita berdiri dari 2012. Senja tuh udah seperti anak saya ya. Jadi ketika kamu memiliki usaha seperti pribadi atau seperti orang yang tidak bisa kamu tinggalkan, ya kamu akan menjaganya sangat-sangat baik. Senja berdiri itu prosesnya lama gitu. Kita berawal dari kita punya project, habis project kita punya produk, yang produknya juga bukan berarti produknya langsung booming di pasaran, gagal, ada yang oke, ada yang partneran, ada yang akhirnya dijual, terus kita balik lagi ke project gitu kan. Terus kita akhirnya sekarang punya sistem baru, yaitu outsourcing tenaga ahli di IT. Ya, jadi dengan proses yang sangat panjang, jadi kita memiliki urutan-urutan di mana kita tahu apa yang kita harus perbaiki, apa yang sebaiknya kita prioritaskan untuk dilakukan. Dari cerita yang ibu ceritain nih, berarti sempat ada kegagalan. Nah, gimana nih cara ibu buat menghadapi kegagalan itu dan dia bisa bangkit lagi? Senja bukan hanya senja ya, dalam rental mobil, dalam hidup, dalam kuliah, dalam pertemanan,
Semua tuh pasti ada kegagalan, dan saya rasa kegagalan itu saya tidak membuangnya, saya tidak jadikan itu kenangan, atau saya tidak menceritakannya, malah saya akan repeat ulang-ulang lagi kegagalan itu supaya saya bisa koreksi, supaya saya bisa paham, supaya bisa saya tahu, oh kemarin itu salahnya di sini, oh kemarin itu saya kebijakannya begini, oh kemarin tuh kita bikin produknya begini, nantinya akan mengarah ke seperti apa. Jadi menurut saya yang harus kita siasati dalam gagal adalah mengulanginya lagi untuk lebih baik. Ibu kan udah sampai sejauh ini, sampai hari ini bisa sampai sejauh ini, kesuksesan ibu udah sangat-sangat bagus. Itu ada yang ngebantu ibu nggak bisa sampai sejauh ini? Ya, semua orang. Saya rasa orang-orang yang di sekitar saya membantu saya ya. Baik itu keluarga, teman-teman yang sampai hari ini masih ada, itu adalah orang-orang yang sangat membantu saya. Karyawan yang dari awal sampai akhir, bukan akhir, sampai sekarang ada, itu adalah orang-orang yang menggandeng saya di titik sekarang. Terus suami saya pastinya, anak saya, mbak-mbak di rumah juga yang sudah keluar, yang masih ada yang bekerja, itu juga benar-benar support saya dalam berbagai banyak hal ya. Tadi ibu bicara tentang suami nih. Pengen nanya bu, kenapa akhirnya bisa ketemu dan akhirnya bisa nikah sama suami ibu? Good question. Yang mau cuman dia waktu itu. Nggak. Saya punya rental mobil, terus teman saya, customer saya berteman dengan suami saya. Dan dia memperkenalkan saya ketika suami saya membutuhkan rental mobil. Jadi kita kenalan pas dia lagi mau rental mobil. Saya kasih kartu nama saya. Terus akhirnya dia kontak-kontak, ngajak makan malam. Dia adalah orang yang nggak pernah bayar rental mobil saya. Karena jadi suami. Oke. Ya, ini nih ibu, sekarang kan ibu tadi udah punya anak nih, apakah ibu berniat buat punya anak lagi? So far sampai sekarang keputusannya no, tapi kita tidak tahu ke depannya. Sampai sekarang kita belum merencanakan menambah atau cewek cowok, enggak. So far no. Sebelumnya kan ibu pernah kerja nih di tempat lain, pernah nggak sih dapat pelajaran atau hal-hal terburuk yang pernah ibu dapat dari bos ibu sendiri? Pernah. Yang itu jadi kebijakan saya sekarang dalam memimpin ya. Jadi saya nggak banyak bekerja di perusahaan. Saya cuma bekerja di 3 perusahaan. Salah satunya yaitu telemarketing di bank yang nggak bisa saya sebutin. Nah, di situ saya punya pemimpin yang dia baru buka cabang untuk jadi telemarketing, dan saya salah satunya telemarketingnya. Saya membantah kebijakan dia yang dimana menurut dia itu harus lebih banyak mengirit untuk income yang menurut saya hanya untuk pribadinya dia. Jadi kebijakan itu saya lebih pakai untuk ke karyawan saya yang sekarang, supaya saya lebih mau mensejahterakan, mengutamakan mereka dibanding kepentingan saya. Berarti belajar dari pengalaman nih ya, Bu. Ya. Gimana cara ibu biar manage waktu dan karyawan yang ada di sini, sedangkan ibu sibuk sama orang yang sibuk. Saya bangun setiap hari jam 6 pagi, dan saya merasa itu adalah rutinitas saya. Saya tidak merasa itu adalah kesibukan saya. Jadi setiap saya bangun, saya tidak pernah menunda. Jadi saya selalu mengerjakannya, dari anak, suami, kerjaan, ya terus balik lagi ke rutinitas. Nggak pernah merasa itu jadi kesibukan ya, tapi saya merasanya itu adalah satu pekerjaan di mana yang saya harus selesaikan dalam hari itu. Dan karena saya tahu the next day ada sesuatu yang menunggu saya lagi. Jadi memanage-nya ya bekerja dan melakukan banyak hal gitu. Kalau bisa manage karyawannya nih, bukan karyawan ibu ada yang di sini juga, ada yang di luar juga. Gimana cara ibu buat mereka biar bisa tetap nyaman di sini, tetap kerja dengan baik di sini? Itu gimana cara ibu buat manage karyawannya? Bekerja sama. Kita harus ada di tengah-tengah mereka. Tidak membiarkan mereka bekerja sendiri, tidak merasa mereka adalah bawahan, tidak merasa bahwa mereka tidak ada yang menuntun. Jadi saya selalu ada di tengah-tengah mereka. Berusaha selalu ada di tengah-tengah mereka. Oke, di mata karyawan ini kan ibu orang yang tegas, orang yang bisa mengerjakan segala hal. Apa sih yang sebenarnya orang lain tuh nggak tahu tentang ibu? Cengeng, manja, cepet banget nangis.
Itu. Terus gimana ibu bisa memanage itu biar nggak nangis di depan orang banyak, biar nggak kelihatan lemah di depan orang banyak? Punya temen ya, punya temen di luar daripada kerjaan. Saya punya temen, ada beberapa temen yang memang saya khususkan, saya akan menceritakan masalah saya. Dari sekian banyak pertanyaan, ini pertanyaan terakhir Bu. Oke. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman di luar. Ya. Apa kutipan favorit ibu yang membuat ibu bisa sampai sejauh ini? Kutipannya pendek, tapi maknanya saya pikir panjang ya. Jangan pernah bilang nanti. Itu prinsip saya udah dari lama. Jadi menurut saya kalau bilang nanti, kita nggak tahu besok tuh apa. Saya hari ini harus beli tinta. Terus tiba-tiba ada yang bilang, oh nanti aja besok sekalian. Nah, dulu tuh saya tidak bisa dealing dengan kata-kata nanti. Kalau bisa harus dikerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Karena besok mungkin tinta itu habis. Mungkin besok ada kerjaan yang lain, akhirnya tinta itu tidak terbeli dan lupa. Atau mungkin banyak banget kemungkinan dalam hidup. Jadi saya selalu mencanamkan dalam diri saya, dan mungkin ini juga buat Anda, jangan pernah bilang nanti. Kalau bisa kerjakan hari ini, jam ini, waktu ini, kerjakan. Jadi nantinya itu buat punya waktu yang panjang, leha-leha, dan buat diri sendiri. Thank you guys. Saya harap ini nggak bikin kalian tambah stop, berhenti nonton video aku, karena next-nya akan bakal ada tamu spesial yang kita bakal tuker sharing, ngobrol tentang, ada deh, pokoknya next video tonton terus. Thank you.